bedah angka. Kali ini kita akan coba bedah buku matematika 2B karangan M. Kholik Adinawan ya, untuk kelas 8 SMP. Bukunya jilid 2B, jadi semester 2. Kita akan bahas uji kompetensi semester. Kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, pencet lambang lonceng, share, dan komen di bawah. Baik, kita lanjut nomor 56 ya. Diberikan data tunggal sekian. Ada berapa data ini? Kita urutkan dulu ya. Urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 6. 6 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 6-nya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7 ada 1, 2, 3, 4. 7 juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 8 ada 1, 2, 3. 8 ada 3. 1, 2, 3. Lalu 9 1, 2 ada 3 juga. 1, 2, 3. Jadi ini kita urutkan untuk menghitung kuartil bawah atau untuk menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kita hitung ada berapa jumlahnya? 8, 11, ada 14. Kita hitung lagi 14, betul tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, betul. Nah, ini tentang kuartil. Kita harus lihat kuartil itu adalah data atau urutan data bisa dibagi 4 bagian sama besar. Berarti yang awal kita bisa lakukan adalah kita ambil kuartil tengahnya atau Q2. Q2 itu adalah kita data dibagi 2 sama banyak. Kiri ada berapa, kanan ada berapa. Ini kita hitung ada 18. Ada 14. Berarti di sebelah kiri ada 7, sebelah kanan juga harusnya ada 7 buah angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Nah, ini adalah Q2. Kuartil tengah. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini namanya kuartil atas. Sama, dia juga harus dibagi 2 sama besar, sama banyak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang tengahnya adalah ini. Nah, di sini membagi 2 sama besar. Di sini ada 3, di sini ada 3. Berarti dia adalah Q3. Kuartil atas. Kemudian di sini juga membagi 3 sama besar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, ini adalah Q1-nya. Berarti di sini kuartil bawah mana nih? Kuartil bawah dan kuartil atas. Jadi kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 6, kuartil atasnya Q3 sama dengan 8. Ya, nomor 56 sudah kita bisa selesaikan. Sekarang kita lanjut dengan 57. 57. Diberikan data frekuensi atau data distribusi frekuensi tabel dalam bentuk tabel sedemikian rupa. Ditanya adalah jangkauan interkuartil. Berarti kalau jangkauan interkuartil itu kita harus tahu kuartil atas dan kuartil bawah. Karena jangkauan interkuartil itu adalah Q3 atau Q atas, kuartil atas dikurangin kuartil bawah. Berarti Q3 dikurangin Q1. Berarti kita cari data bagaimana? Kita lihat total frekuensinya. Total frekuensi ada 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1. Oke? Ini 10, ini 10. Berarti ada 20. Nah, ada 20 data. Ada 20 data. Berarti kita harus lihat Q2-nya. Q2-nya berarti data ke-10 N10 ditambah N11 bagi 2. Nah, begitu. Berapa data 10 dan berapa data ke-11? Kita bisa lihat dari tabelnya. Data ke-10-nya yaitu
kita lihat bisa hitung dari frekuensinya. Data ke-10 tepat ada di angka nilai 80 yang terakhir, ya. Angka di nilai 80 yang terakhir karena tepat di data ke atau frekuensi ke 10 ada di angka 80. Berarti ini 80, otomatis N11 adalah di sebelahnya, berarti 85 dibagi 2. Nah, begitu. Ini sebenarnya tidak penting untuk menentukan jangkauan interkuartil, dia tidak digunakan data ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita cantumkan saja lagi ya, biar kita paham semua tentang kuartil. 165 dibagi 2 adalah berapa ini? 82,5. Nah, berarti Q1 itu adalah data yang atau jumlah 10 data pertama itu dibagi 2. Berarti ada 5 data dan 5 data. Ya, ada 5 data dan 5 data. Berarti dia adalah data ke antara 5 dan 6. Bukan data ke-5 atau bukan data ke-6. Berarti dia ada di data antara 5 dan 6. Data berapakah itu? Kita lihat data ke-5. Nah, data ke-5-nya adalah persis di angka 75. Karena 75 itu berarti lihat frekuensinya. Frekuensi terakhir 5 yaitu tepat di 75. Berarti sebelahnya adalah 80 dibagi 2 sama dengan 155 dibagi 2. 155 dibagi 2 berapakah ini? 77,5 ya. 77,5. Betul? 2, 11, 14. Ya, betul. Sekarang kita cari Q3. Q3 berarti ada di data ke-11 sampai dengan data ke-20. Itu ada 10 data. Berarti kita lihat lagi N15 ditambah N16 dibagi 2. Nah, kita lihat frekuensi ke-15 itu ada di angka berapa? 10. Oh, ternyata ada di angka 85 semuanya. Nah, berarti jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangin Q1 sama dengan Q3 nya 85 dikurangin 77,5. Nah, berapakah itu? 12 14 kurang 7 ya. Berarti jangkauan interkuartilnya adalah 7,5 berarti ada yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 58. Banyak titik sampel dari kejadian pengetosan melempar undi 2 buah uang logam dan sebuah dadu. Kalau satu uang logam ada berapa sisi? Ada 2 ya. Satu sisi angka dan satu sisi gambar. Berarti yang pertama adalah 2. Kemudian ada 2 uang logam, berarti yang uang logam kedua juga sama. Jumlah permukaannya ada 2, gambar dengan angka. Nah, yang ketiga 2 buah uang logam dan sebuah dadu. Satu dadu ada 6. Ada 6 angka, ada 6 titik ya. Dadu itu ada 6 titik. Berarti ini kita tinggal kali aja, itulah titik sampelnya. 4 dikali 6 ada 24. Ya, ada 24. Berarti untuk nomor 58 kita bisa selesaikan. Nomor 59. 2 buah uang logam dilempar bersama-sama. Ruang sampel dari kejadian tersebut adalah 2 uang logam. Kita anggap saja uang logam pertama dan uang logam kedua. Berarti ini ada angka, gambar. Udah beres, berarti tinggal gambar, angka, dan gambar. Nah, inilah ruang sampelnya, titik sampelnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ya, berarti nomor 59 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 60.
Dua uang logam ditos secara bersamaan sebanyak 200 kali. Dalam percobaan tersebut, 30 kali muncul kedua permukaan adalah angka dan 30 kali muncul permukaan. Dari nomor 60 ini kita bisa ambil cara pertama, ada dua uang logam. Kalau dua uang logam itu berarti kemungkinan yang terjadi adalah dua uang logam ya. Uang logam pertama, uang logam kedua, angka, gambar, angka, gambar. Nah, begitu, jadi ada empat uang sampelnya. Nah, sekarang diberitahu bahwa dua uang logam ditos secara bersama sebanyak 200 kali. Jadi totalnya mereka ada 200 kali, frekuensinya ada 200 kali di tosnya. Frekuensinya adalah 200 kali ya, ada 200 kali. Kemudian dalam percobaan tersebut 30 kali muncul kedua permukaan adalah angka. Berarti peluang untuk muncul dua-duanya adalah angka itu sebanyak 30 kali. Berarti peluang daripada dua-duanya angka. Nah, dua-duanya angka di situ dikatakan ada 30 kali. Berarti peluangnya adalah 30 per total 200. Ini sama saja dengan 3 per 20 ya. Nah, oke, baik. Kemudian muncul kedua permukaan adalah angka. Dan 80 kali muncul kedua permukaan adalah gambar. Nah, 80 kali muncul gambar dalam 200 kali pelemparan itu ada 80 kali. Berarti kita tulis saja di sini peluang untuk gambar-gambar lah ya. Sama dengan berapa? 80 kali. 80 per total frekuensi semuanya 200. Berarti kita samakan saja penyebutnya deh. Walaupun ini bisa disederhanakan lagi menjadi berapa itu? Bagi 4, 2 per 5. Betul ya? Bagi 4, 2 per 5. Tapi nggak apa-apa, seperti ini aja dulu. Nah, kemudian frekuensi relatif muncul kedua permukaan uang logam tersebut berbeda adalah frekuensi relatif. Peluang frekuensi relatif muncul kedua permukaan uang logam tersebut berbeda adalah berarti total peluang semua adalah 1. Berarti sisanya ini adalah angka gambar dan gambar angka. Berarti dua-duanya termasuk angka gambar ataupun gambar angka. Ini dua-duanya termasuk kedua permukaan uang logam yang berbeda. Berarti tinggal sisanya saja, sama dengan 1 dikurangin 3 per 20 ditambah 8 per 20. Nah, begini. Jadi sama saja 1 dikurangin 11 per 20. Berarti dia 9 per 20. Nah, jadi peluang frekuensi relatifnya adalah 9 per 20 dari permukaan uang logam yang berbeda. Jadi angka, gambar, atau gambar dan angka sama saja. Jadi dua-duanya ini dijadikan satu. Oke? Nomor 60 sudah terselesaikan ya. Kita lanjut ke nomor 61. 61, mana 61? Oke, 61. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau. Anggap aja di kotak ada 6 hijau, 8 putih, dan 4 biru. Ada 6 hijau, 8 putih, 4 biru, itu kelereng ya. Sebuah kelereng diambil secara acak atau random. Peluang terambil kelereng bukan berwarna putih, jadi diambil satu. Nah, pertanyaannya maaf, berapa peluang terambil kelereng bukan berwarna putih? Kita lihat saja yang bukan berwarna putih. Yang bukan berwarna putih berarti ada 10 ya. Berarti 10 per total 18. Nah, ini bagi 2, 5 per 9. Nah, itu dia yang bukan berwarna putih. Atau bisa saja 1 dikurang yang warna putih adalah 8 per
yang putih adalah 8 per 18. Nah, jadi sama dengan 18 kurang 8, 10. 10 per 18 sama dengan 5 per 9. Sama ya? Nah, gitu. Oke, jadi nomor 61 sudah kita selesaikan. Nomor 62. Oh, ditanya peluang empiris. Peluang empiris. Peluang empiris adalah kita lihat pertanyaannya. Muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Kita hitung frekuensinya. 2 itu 28. 3 itu 30. 5 itu 34. Nah, dibagi dengan total frekuensi keseluruhannya. 30 tambah 28 tambah 30 tambah 30 tambah 34 tambah 28. Nah, ini kita tinggal hitung, harus hati-hati jangan sampai salah hitungnya ya. 12 dan 1 5 8 92 per 8 12 20 2 5 7 10 13 16 18. Nah, 92 per 180 bisa dibagi berapa ini? 92 bisa dibagi 4 kah? Bagi 4 23 ya. 4 23 per Nah, 23 per 45. Jadi peluang empirisnya adalah 23 per 45. Sudah terselesaikan nomor 62. Kita lanjut nomor 63. Seperangkat kartu bridge remi bergambar apa itu? Hati dan daunnya. Kocok. Kemudian diambil sebuah kartu secara acak. Peluang teoritik terambil kartu daun bernomor bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berarti 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Oh, 1 juga tidak ada karena 1 itu pakai huruf ya, as. Berarti cuma ada 2, 4 dan 9. Maka 4 dan 9. Berarti peluangnya adalah ada 2 bilangan. Semua kartu untuk hati dan daun ada masing-masing 13. Berarti 2 per 26 ya. 2 per 26 atau 1 per 13. Iya, 1 per 13 atau 2 per 26. Berarti nomor 63 sudah terselesaikan. 64. 3 uang logam ditos atau dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul permukaan angka pada uang kedua adalah 3 uang logam. 3 uang logam, 3 uang logam berarti anggap aja ini uang logam pertama, uang logam kedua, uang logam ketiga. A G. Ini kemungkinan ya, titik sampelnya ya. A G G. Berarti untuk logam pertama A sudah beres, berarti G. G A G A G G G G. Ruang sampel ada 3 4 5 6. Iya, 2 kali 3. A G G G A G G G. Oke, pertanyaannya peluang muncul permukaan angka pada uang kedua. Angka ada 1 2 3 4. Oh, ini ada ketinggalan nggak ya? G A G G G. Berarti dia ada, coba kita cek lagi. A G G G. Oh, ini ada yang kurang ya, ada yang kurang. A G A. Berarti di sini juga ada G G A. Ya. G G A. Iya. Berarti pertanyaannya adalah peluang muncul permukaan angka. Angka ada 1 2 3 4. Berarti 4 per
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 per 8. Jadi peluangnya adalah setengah. Untuk nomor 64 sudah kita selesaikan. Dan nomor 65. Dua buah lempeng ada di gambarnya. Masing-masing bernomor 1 sampai dengan 3. Dan 1 sampai 4 diputar bersama-sama. Peluang kejadian jarum menunjukkan nomor pada lempeng pertama berurutan dengan pada lempeng kedua. Berarti kalau misalkan lempeng 1 adalah pertama, berarti lempeng keduanya haruslah 2. Kalau lempeng pertama 2, lempeng kedua haruslah 3. Kalau lempeng pertama 3, haruslah lempeng keduanya adalah 4, karena dia minta berurutan. Dan lempeng pertama cuma ada 3 angka, berarti cuma ini. Berarti ada tiga kemungkinan untuk muncul berurutan, dan totalnya adalah 3 dikali 4, 12. 3 per 12 atau 1/4. Begitu. Nomor 65 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 66. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam ditos bersama-sama. Peluang muncul gambar pada uang logam masing-masing 1 ya, uang logamnya 1, dadunya juga 1. Peluang muncul gambar pada uang logam, gambar cuma 1. Ada berapa permukaan? 2, ada 2 macam. Jadi 1 per 2. Kalau keterangannya dan, berarti kita pakai, kalau dan itu kita pakai kali. Kalau atau baru ditambah, ya. Dan mata dadu bilangan genap. Mata dadu bilangan genap 1 sampai 6, bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, berarti ada 3. 3 per 6. Jadi sama dengan 3 per 12. Sama dengan 1/4 lagi sama dengan atasnya. Berarti nomor 66 sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan nomor 67. Dari seperangkat kartu remi bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu king. Kartu king itu dalam kartu remi setiap gambar ada 1, berarti ada 4 gambar, berarti 4. Total ada 52. Kalau berarti ditambah. Kalau dan dikali, tapi kalau atau ditambah. Kartu bernomor. Nah, kartu bernomor itu dimulai dari 2, 3, karena 1 itu pakai as ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 9. 9 untuk satu warna, karena ada 4, 9 kali 4, jadi 36. Jumlahkan 40 per 52. Ini bisa dibagi 4. 10 per 13. Iya, nomor 67 sudah terjawab ya, 10 per 13. Nomor 68. 2 buah uang logam dilempar, ditos sebanyak 120 kali. Berarti frekuensinya 120 kali, atau N-nya deh. Frekuensi harapan muncul gambar pada kedua permukaan uang logam tersebut adalah 2 uang logam. Berarti pertama misalkan AA, AG, GA, GG. Ya, itu titik sampelnya. Frekuensi harapan muncul gambar pada kedua permukaan. Jadi dua-duanya gambar. Berarti peluangnya adalah cuma 1, berarti 1/4. Sehingga frekuensi harapannya adalah peluang dikali total undinya, total pengetosannya, total percobaannya. Jadi adalah 30 kali. Ya, 68 sudah terjawab 30 kali, ya betul. 69 kita lanjut. 2 buah dadu ditos bersama-sama sebanyak 180 kali. F atau N-nya D ya. 180 kali. Frekuensi harapan muncul bilangan prima pada dadu pertama, bilangan prima pada dadu pertama. Bilangan prima itu berarti 2, 3, 5, berarti ada 3 ya. 3 per 6. Kemudian
dan, kalau dan itu berarti dikali ya. Bilangan genap pada dadu kedua, bilangan genap pada dadu kedua 2, 4, 6, berarti ada 3, sama aja 3/6. Jadi peluangnya adalah 9/36 sama dengan 1/4. Sehingga pertanyaannya adalah frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapan berarti dia peluangnya 1/4 dikali frekuensinya 180. Berarti 180 dibagi 4, 45. Nah, berarti frekuensi harapannya adalah 45 kali. Terakhir, nomor 70. Peluang Andi lulus. Andi lulus sama dengan 0,6. Berarti kalau tidak lulusnya 1 dikurangi 0,6 berarti 0,4. Kemudian peluang Joni tidak lulus. Tidak lulus adalah 0,3. Berarti lulusnya adalah si Joni lulus 1 dikurang 0,3, 0,7. Nah, itu dulu. Pertanyaannya adalah peluang keduanya lulus mengikuti tes tersebut adalah keduanya lulus. Berarti ini dan ini. Kalau lulus dan itu berarti dikali. Berarti 0,6 untuk Andi dikali Joni 0,7. Berarti jawabannya adalah berapa nih? 0,42. Nah, itu peluang mereka berdua lulus. Oke, baik. Jadi untuk bedah soal-soal untuk menghadapi atau soal-soal uji kompetensi semester 2 sudah selesai dari nomor 1 sampai dengan nomor 70. Mudah-mudahan dari bedah soal ini bisa membantu kita untuk mengerjakan atau mempersiapkan PAT ya, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester 2 untuk kelas 8. Baik, semoga ini berguna dan sampai ketemu di channel Bedah Angka berikutnya. Terima kasih.